Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitabah walam yaj'alahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayah bunda yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita selalu bersyukur bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kedamaian, keselamatan, kenyamanan, kesejukan. Itu semua karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mari yang izin sakit kita doakan semoga baik-baik dan cepat sembuh sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Karena memang cuacanya dan agak musim batuk pilek, semoga kita baik-baik saja. Ibu bapak yang saya hormati, topik kita malam ini sesuai dengan undangan di grup, yaitu tentang cara tadarus Al-Quran. Jadi tadarus biasa karena ini menghadapi bulan Ramadan, ya. Kalau kita melihat dalam Al-Quran itu memang ada kata-kata tatrusuna, kemudian darosta, darosu, tatrusunaha, ya, dirasotihim, kemudian ada juga Nabi Idris. Ya. Jadi kalau misalnya darosta itu dari kata ini tadarus, ya, darosa, kamu telah mempelajari. Jadi darosa itu fi'il madhi yang maksudnya adalah dia telah mempelajari, dia telah belajar, kan begitu. Bentuk lampau, ya. Jadi bentuknya itu bentuk lampau. Nah, ibu bapak yang saya hormati, untuk itu kalau kita melihat tentang istilah tadarus, ya, itu berasal dari kata darosa, artinya mempelajari, meneliti, menelaah dan mengambil pelajaran. Kalau dalam ilmu nahwu, kata tadarus termasuk dalam wazan tafa'ul, artinya kegiatan yang dilakukan seminimalnya berjumlah 2 orang atau lebih. Jadi kalau istilah tadarus itu bukan sendiri, gitu, man. Karena di situ wazannya adalah tafa'ul, ya. Kalau dari dimensi nahwu sorob ini saya kadang juga ingat waktu belajar nahwu sorob naik sepeda ontel dari Sukoharjo ke Wonorejo, ya. Jadi ya jauh, tapi memang Kiai Haji Yaini Dahlan itu ahli, sehingga sampai sekarang itu membekas sekali. Jadi secara istilah tadarus adalah aktivitas membaca dan memahami Al-Quran, ya, secara bersama dan diulang-ulang, ya. Jadi aktivitas membaca dan memahami, Pak, karena kan mempelajari. Kalau mempelajari itu ya membaca ya memahami, itu loh maksudnya. Bukan hanya membaca, ya. Maka kata tadarus, ya, secara morfologi dalam bahasa Arab berakar dari kata darosa, yatrusu, darsan. Jadi masdarnya darsan, dirosatan. Dengan mengikuti standar pembentukan kata berpola fa'ala, yaf'ulu, fa'lan yang memiliki arti belajar. Jadi tadarus itu artinya belajar. Jadi kalau anak-anak kita di min, sanawiyah, dia itu kalau pelajaran bahasa Arab ini mesti ada kata-kata ad-darsu. Ad-darsu itu adalah karena sudah menjadi dikasih al, itu sudah
kata benda isim ya. Kalau bahasa Inggris itu pelajaran artinya, pelajaran ke-1. Kalau ada susani, pelajaran kedua misalnya seperti itu. Ya, jadi maka tadarus itu adalah belajar. Bermula dari pola kata ini kemudian diikuti dengan pola tadarosa, ya tadarosu, tadarusan, atau juga diikuti dengan pola tadarosa, ya tadarosu, tadarusan. Masing-masing kata ini memiliki menunjukkan makna yang berarti seiring dengan pemaknaan kata yang dikehendaki sesuai faidah makna kata yang berlaku di dalam morfologi bahasa Arab atau nahwu sorof. Jadi secara i'rab ya, kan nahwu sorof. Nahwu itu kan grammarnya, istilahnya tata bahasanya, kemudian sorofnya itu untuk me-i'rab. Ya, i'rab. Misalnya kalau darosa itu dia telah belajar. Tapi kalau darosu pakai domirnya wawu jamak itu sudah mereka, ya, orang banyak. Jadi memang perubahan kata itu namanya i'rab dalam ilmu nahwu sorof. Nah, untuk tadarus kita memang dianjurkan ya membaca ta'awud ya. Ini dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Fa maka idza apabila qara'ta kamu membaca Al-Qur'an, maka hendaklah berlindung dari setan yang terancam. Kemudian Pak Heru tolong dibaca dalam surat 23 ya, surat Al-Mu'minun ayatnya 97 dan 98 ya. Ini juga tata cara kita sebelum membaca Al-Quran. Berlindung dulu ya, berlindung kepada syaitan ataupun berlindung dari apa itu hasutan, supaya kita tidak didatangi ya, tidak dibisikkan oleh pikiran kita sendiri, karena kalau dibisikkan nanti kita tidak bisa paham. Monggo Mas Heru di surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 97 98. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamarati syaitonin bika min hamazati sayatin, yang artinya, dan katakanlah ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Ayat 98, wa'udhu bika robbi ayyah durun, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. Nah, jadi dua ayat ini kalau kita berdoa ya, kan ini ayatnya wakul katakanlah Robbi. Jadi wakulnya tidak dibaca karena kita berdoa ya, langsung aja Robbi a'udzubika min azamatis sayatin. Ya, jadi Tuhanku, Robku, aku berlindung padamu dari hasutan setan-setan. Sayatin itu jamak ya, jamak dari setan. Jadi plural ya. Karena setan itu kan bisa menghasut ya. Kalau dalam surat Al-Isra itu setan menghasut lewat harta, lewat anak ya, dan lain-lain. Dan juga aku berlindung kepada Engkau ya. Jadi wa'udzubika Robbi ayahdurun, dari kedatangan mereka. Yahdurun dari kata hadoro, hadir ya. Jadi supaya setan itu tidak hadir kepada diri kita. Nah, kita juga harus memahami bahwa setan itu adalah terdiri dari jin dan manusia dalam surat 6 ayat 112.
Artinya kita sendiri kalau tidak hati-hati ya ada bisikan-bisikan yang tidak baik, ya itulah diri kita. Namanya bisikan itu kan dekat Pak, tidak jauh ya. Jadi di sini sebelum kita belajar memang dianjurkan supaya kita mendapatkan cahaya ilahi atau petunjuk atau pemahaman tadi, karena tadarus itu adalah belajar. Dalam surat 6 ya, ayat 105. Saya yang baca dulu, ini ada kata tadarasta ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ya nusarriful ayati waliyaqulu darasta nubayyinahu liqaumin ya'lamun. Seperti itulah kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat kami agar mereka katakan telah engkau pelajari, dan agar kami terangkan dia untuk kaum yang berilmu. Jadi memang kata-kata tadarus itu memang ada akar katanya di dalam Al-Quran. Jadi tadi kan fi'il madinya darosa, ini kan darosta. Ini ada tanya, ini menunjukkan dhamir engkau. Jadi ini kita tahu landasannya bahwa tadarus itu dalam Al-Quran ada. Dan kita kalau sebagai mutakin itu memang harus mempelajari Al-Quran. Kalau ngakunya orang mutakin, orang bertakwa tadi, tapi tidak pernah belajar Al-Quran, nah itu oleh Allah diragukan ya. Ya. Jadi Pak Heru, monggo dibaca surat ketiga ayat 138 dan juga 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hada bayanul lil nasi wa huda mau'idatul lil mutakin, yang artinya Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat 139, wala tahinu wala tahjanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan artinya janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, jadi di sini kan ayat 138-nya hadza, ini Al-Quran bayanul linas, keterangan untuk manusia. Dan Al-Quran itu juga huda, petunjuk, wal mau'idah, pelajaran, lil mutakin, untuk orang yang bertakwa. Nah kalau redaksinya dibalik, ya orang bertakwa itu mesti mempelajari. Ya. Jadi jelas, kalau sudah mempelajari, kemudian dapat petunjuk, faham, ya, mendapatkan derajat yang tinggi, maka wala tahinu wala tahzanu, kamu jangan merasa lemah dan merasa duka cita, ya. Wa antum a'launa, padahal kamu itu adalah a'launa, tinggi. Jadi a'la itu kan artinya lebih tinggi ya. Ngala itu kan atas. Ali itu orang yang sudah di atas. Kemudian a'la itu isim a'dzam, kalau bahasa Inggrisnya superlatif ya, itu lebih tinggi. Syaratnya apa? In kuntum, jika kamu sekalian itu mukminin, mempercayai. Ya, mukmin, terbuka hatinya, terbuka kolbunya, terbuka mata batinnya, terbuka mata jiwanya, terbuka mata rohaninya, sehingga beriman. Maka kita mengkaji, yaitu supaya kita tidak ada rasa duka cita dan ngelukro atau lemah. Sehingga kita mendapatkan keyakinan. Tadi karena apa? Tadi kan di atasnya pelajaran untuk yang bertakwa. Artinya orang bertakwa itu mesti belajar. Setelah belajar kamu jangan merasa lemah, jangan merasa duka cita. Nah ini.
Jadi ini kunci, walaupun ini sering kita sampaikan, kita bahas, tapi kita berulang-ulang supaya kita ingat, oh ternyata itu loh. Itu. Syarat takwa itu memang belajar Al-Quran supaya mendapatkan ini tadi, mukminin menjadi orang yang beriman. Kita lanjut. Sekarang perintah membaca. Maaf ya, Tuhan. Ke surat 96 ya. Surat populer ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ya. Ini fi'il amr. Bacalah bismi dengan asma rabbika Tuhan engkau alladzi khalaq yang telah menciptakan. Khalaqa itu fi'il madhi, telah menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Khalaqa yang telah menciptakan al-insan manusia min alaq, dari alaq. Jadi alaqah. Alaqah itu sesuatu yang menempel, Pak. Jadi bukan darah. Alaqah itu menempel di rahim, kemudian satu sel menjadi dua sel menjadi 4 sel, 4 sel menjadi 8 sel, 8 sel menjadi 16 sel, menjadi 32, menjadi 64, terusnya. Itu alaqah namanya. Jadi kita suruh membaca itu, penciptaan itu. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan Rabb engkau, dengan Tuhan engkau al-akram yang maha mulia. Alladzi alama bil qalam. Yang mengajari dengan kolam. Jadi Allah itu mengajari manusia dengan kolamnya sendiri. Ya, kolam itu pena. Alamal insana malam ya'lam. Alama yang mengajari al insana manusia malam ya'lam yang dia tidak mengetahui. Jadi manakala kita itu mau belajar, ya Allah sendiri nanti yang memberikan ilmu hikmah kepada kita. Kuncinya memang ada kemauan. Suatu kalau ada kemauan itu Allah akan membukakan ya. Jadi bertambah pengetahuannya, diyakini, kemudian kebenaran itu ada. Ya. Kalau kita sudah mendapat kebenaran, artinya kita mendapatkan pencerahan, sehingga kita tahu diri kita. Ya, karena diri kita yang aku jasmani, itu semua orang tahu. Tapi belajar Al-Quran, mendapat hidayah, kemudian ada pencerahan, akan mengerti aku jiwa. Aku yang di dalam, di balik aku bleger ini, jasmani ini ada aku. Ya. Aku jiwa, maka sering saya mudahkan itu Bapak njejer fotone dhewe dari SD, SMP, kuliah, kerja, nikah, punya anak, punya cucu dijejer. Namanya fulan. Mana saya? Bukan semua. Nah itulah makanya fisik itu bukan. Itu aku fisik, maka aku jiwa yang diberi roh itu. Dan setelah itu aku yang besar karena sudah menyatu dengan Allah. Karena Allah lebih dekat dari urat nadi sehingga sudah menjadi. Nah, cara membaca seperti ini sehingga akan terjadi apa itu? Transformasi petunjuk kepada diri sehingga mengetahui diri sendiri ya. Sehingga kita mau bisa mewarisi sifat-sifat Allah ya. Sifat ilahiyah. Cinta kasih ya. Yang bersifat universal. Cinta kasih itu tanpa syarat. Tidak dibatasi syarat. Sehingga menjadi sumber cinta di semesta ini. Juga belas kasih ya. Ada pengorbanan sesama itu, ada kerelaan. Orang yang tidak bahagia itu kan karena tidak rela. Tinggundeli sing disukai sehingga tidak rela itu sehingga kalau sesuatu tidak ada itu ada derita. Maka kalau kita rela ikhlas maka itu. Dan kita juga sudah simpati. Kalau ada orang lain bahagia, kita bahagia, ada keseimbangan batin. Sehingga kalau pencerahannya sudah tinggi, kesadarannya tinggi itu sudah merasa
bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Ini sudah netral, hidup ini sudah betul-betul menikmati. Tapi kalau wah lah saya kan gitu, merasa masih siapa-siapa, ya udahlah. Kalau kita merasanya sudah bukan siapa-siapa, yang ada itu hanya Allah, kan di mana saja enak Pak. Makan di restoran besar, mahal juga nggak apa-apa. Di angkringan juga nggak apa-apa, karena kita sudah bukan siapa-siapa. Tapi kalau wah saya, biasanya kalau orang yang punya otoritas itu mau datang ke tempat itu kan sok merepotkan Pak. Ya, masjid mau diresmikan oleh pejabat tinggi, nanti dicek dulu, nanti bosnya wudunya di mana, nanti makannya apa, repot ya. Gitu. Mendatangkan orang yang tapi kalau mendatangkan Allah itu mudah. Itu loh, bedanya situ. Maka kita membaca, ya, membaca itu bukan hanya membaca huruf, bukan membaca kata, tapi juga membaca kejadian, membaca situasi, membaca diri terutama ya. Maka kan iqra kita bacalah kitabmu. Kitab yang sejati dalam diri kita itu kita suruh membaca ya, surah Al-Isra ayat 13-14 itu. Manakala kita sudah bangkit kesadaran, bangkit jiwa kita akan melihat diri kita itu. Ya, ini perintah membaca bukan hanya membaca huruf ya, tapi maka ada istilah ya, zaman sejarah itu Rasulullah kan Quran itu juga la sautun wala khorbun, tidak ada suara, tidak ada huruf, artinya rohnya itu. Maka dalam surat 59 itu kan kalau diletakkan Quran ini letakkan di gunung, gunungnya akan hancur. Itu energi maknanya. Itu ayat metafora. Nah kalau kita sudah mendapatkan energi makna kan ya luar biasa. Nah, cara membaca vibrasi semesta ya, kan tadi perintahnya iqra. Ya, energi ini bergerak dalam vibrasi getaran secara konstan. Dengan kata lain ya, kita hidup di lautan getaran. Setiap getaran memiliki makna dan menyimpan tujuan. Indera manusia bekerja dengan menerjemahkan vibrasi apapun yang diterimanya. Dan dari sebab akibat proses itulah kesadaran manusia mampu menerima dan memahami lingkungannya. Sehingga akhirnya kesadaran manusia memiliki yang namanya pikiran, perasaan, dan pilihan dalam bertindak seperti yang selama ini kita miliki sampai sekarang. Semuanya ini adalah berkat dari menerjemahkan vibrasi di semesta ini. Tapi sayang memang masih sedikit dari kita yang menyadari betul kalau dirinya adalah membaca vibrasi dan menerjemahkannya. Sampai saat ini masih banyak manusia belum siap betul untuk mengakui bahwa dirinya bergetar dan menerjemahkan getaran. Padahal segala hal yang kita amati dengan indera kita ini sebenarnya hanyalah interpretasi vibrasi. Jadi semua vibrasi termasuk diri kita ini ya harus kita sadari sebetulnya. Kita membaca semesta seperti itulah ya. Nah sekarang kita dalam tadarus itu tadi kan perintahnya iqra yang pertama. Yang kedua adalah perintah tilawah ya. Tolong Mas Heru dibaca ya. Surat 29 surat Al-Ankabut ayatnya 45 ya. Surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uqiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Waladikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah
dalam sholat adalah lebih besar keutamanya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, dalam surat Al-Ankabut ayat 45 ini dimulai dengan utlu. Ya, ini fi'il amar atau kata kerja perintah. Utlu biasanya diterjemahkan di tempat itu bacalah. Kalau tadi kita kan dalam surat wahyu pertama Iqra itu kan bacalah. Ini utlu itu adalah menganalisa, mentilawah gitu ya maksudnya. Jadi tilawahlah kan begitu. Jadi perintahnya tilawah. Ma apa-apa ukhiyah ya, fi'il mabni majhul yang diwahyukan ilaika kepadamu. Minal kitab, dari kitab. Ya Al-Qur'an dan juga kitab jati itu. Wa aqimis shalah dan tegakkanlah salat. Nah, saya bertanya pada Bapak Ibu. Perintah ini sholat dulu atau tilawah dulu, Pak? Ya, tilawah dulu. Jadi sholatnya nanti kita suruh tilawah dulu. Maksudnya biar kamu mengerti kitab dulu, ya. Yang diwahyukan itu apa? Yang diwahyukan oleh itu kitab Al-Quran. Kita tilawah, kita belajar dulu. Setelah faham sholat, maka sholatnya nanti akan berdampak. Inna sholata, ya, sungguhnya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah dari fahsya dan mungkar, perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar, perbuatan yang dilarang, yang kita tidak suka, yang di masyarakat pekat, ya, penyakit masyarakat dan lain sebagainya. Itu bisa mencegah. Tapi kalau sholat masih pekatnya masih lah, ini namanya utlu ma'uhiyah dari kitabnya ini belum berjalan dengan baik. Wala dzikrullah akbar, ya. Dan lamnya ini lam takkid artinya sungguh, zikru ingat Allah itu akbar, paling besar, paling banyak manfaatnya, besar manfaatnya mengingat Allah. Maka karena sholat itu kan juga mengingat Allah, ya. Surat Toha surat 20 ayat 14 itu kan disuruh kita sholat itu lidzikri, untuk mengingat aku, kan begitu. Nah, wallahu dan Allah ya'lamu, dia mengetahui matasnaun apa-apa yang kamu berbuat. Jadi kita berbuat itu tidak usah istilahnya mengharapkan terlalu banyak, nanti pahalanya menghitung sendiri dan lain sebagainya, nanti Allah sudah otomatis semuanya. Nah, kuncinya karena kita topiknya tadarus, ya. Di dalam tadarus itu belajar, di dalam belajar itu juga ada tilawah, ya, utlu, jadi perintah untuk tilawah. Maka di dalam surat 8, ya, itu kan innamal mu'minuna ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayathim ya zadathum imanan. Wa idza tuliyat di sini kita ditilawahkan, Pak. Zadathum imanan, tambah imannya, bukan hanya dibacakan tapi dianalisakan, ya, ditilawahkan itu, ya, akan bertambah imannya karena paham, mengerti, sehingga dalam kehidupan ini menjadi tenang. Nah, ini perintah tilawah. Sekarang anjuran untuk tadabbur, ya. Ya, Mas Heru dibaca, ya. Ini surat Shad surat 38 ayat 29. Ya, ini anjuran supaya kita itu tadabbur per ayat-ayatnya masa kita. Ya, surat Shad surat 38 ayat 29. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anjalnahu ilaika mubarakul liyadzabaru ayatihi waliyadzakara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Nah, ini kan Al-Quran itu kitab anzalnahu yang kami turunkan ilaika kepada engkau. Kalau istilah engkau itu zaman dulu Nabi
Kalau ayat ini kan berlaku sampai sekarang sampai yang akan datang. Ka itu apa? Ka yang membaca, yang mendengarkan. Kita ini ka, engkau ya. Dan kitab itu mubarakun, penuh berkah Pak. Ya. Penuh berkah. Maka ya liadab baru. Hendaklah ya mereka itu mentadabur ya. Mentadabur itu diperhatikan, dipahami, dipraktekkan ya, dilestarikan ayat-ayatnya. Jadi tiap ayat kita baca, kita perhatikan, kita analisa ya, kita tilawah, kita pahami, kita praktekkan dan kita lestarikan. Termasuk kita dalam taklim ya. Nurul Huda ini, nur itu cahaya, al-huda itu petunjuk ini ya. Ini kan masuk melestarikan, ya, melestarikan. Nah, siapa yang tadabbur itu adalah ulul albab. Ulul albab adalah orang yang mau berpikir, mau menggunakan akalnya. Semua orang punya akal, tapi tidak semua orang menjadi ulul albab. Kan mudah untuk berpikir itu ya. Saya sering gambarkan cuma laron itu dari lubang kecil untuk mencari cahaya itu korban dengan dirinya setelah sampai di atas patah sayapnya kemudian jatuh ke bawah. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tempat redup itu juga mencari cahaya sinar matahari, mencari menjalarnya itu tumbuhnya itu ke tempat yang terang. Nah, manusia harusnya juga seperti itu. Jangan kalah dengan semesta. Itu namanya menggunakan akal. Kejadian itu apapun ya, sehingga kita sudah bisa dapat pencerahan, akan dapat melihat hilal ruhani ya. Nanti kan kita kan puasa. Jadi melihat hilal ruhani dalam diri kita sudah ada pencerahan. Ya. Kan ada korelasi terus Pak ayat itu ya. Surat Fusilat surat 41 ayat 53 itu kan di ufuk itu ayat dan dirimu juga ayat. Artinya dalam mikrokosmos diri kita ini simetri dengan alam makrokosmos. Kalau di sana ada hilal, ya di sini ada hilal. Cuma bedanya di sana hilal materi, di sini adalah hilal ruhani. Sehingga kita sudah ya senang mendapatkan hilal ruhani itu. Ya. Kayak kita nanti kan bisa masuk siam kan begitu. Disitulah kita selalu tadabbur akan mendapatkan pencerahan-pencerahan. Maka yang tadabbur adalah orang yang ulul albab. Jadi ada apresiasi perbedaan manusia. Kalau saya gambarkan kalau ulul albab itu ibarat botol aqua itu Pak. Isinya itu sudah apa itu? Minimal madu atau parfum. Ya. Dan ada minuman di depan itu botol. Itu kalau diisi air ya segitu itu paling 2.000. Tapi nanti diisi susu atau jus itu sudah 10.000. Ya. Diisi madu mungkin sudah 200.000. Tapi kalau diisi minyak wangi yang mahal ya, itu mungkin yang bibit itu bisa puluhan juta segitu itu. Nah, ini termasuk akal kita ini ulul albab atau bukan, ya itu seperti itulah gambarannya ya. Jadi gergernya sama, dalam botolnya sama, cuma isinya akan berbeda. Nah, korelasinya di sini Mas. Surat 4 ayat 82 An-Nisa ya. An-Nisa ayat 82. Artinya sana cepat. Surat An-Nisa ayat 82. Apakah mereka tidak mentadabur Al-Quran? Kalau dia dari selain Allah, tentulah dia dapatkan di dalamnya pertentangan atau kontradiksi yang banyak. Jadi ayat 82 dari An-Nisa ini ya, dimulai dengan kalimat tanya, afala, apakah ya mereka tidak mentadabur Quran. Kalau Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, berarti
ada pertentangan, ya, perselisihan yang banyak. Karena Al-Quran itu dari Allah, maka tidak ada pertentangan perselisihan. Ayat satu dengan yang lain saling menjelaskan, saling korelasi, saling menyempurnakan, ya, dengan ayat alam semesta, ayat kauniyah. Jadi ayat Allah itu bukan dalam Quran, termasuk yang digelar di semesta ini juga ayat. Ayat itu artinya tanda dan tidak bertentangan. Maka ada bumi, ada tata surya, ada galaksi, ada supercluster, semua ada, bulan dan lain sebagainya. Itu tidak bertentangan dengan ayat, bahkan saling menjelaskan, saling memberikan. Maka ciri khas ilmu itu juga memenuhi azas koherensi, azas korespondensi, dan azas pragmatis. Koherensi itu, ya, ilmu itu tidak bertentangan dengan yang lain. Al-Quran tidak bertentangan dengan yang lain, tidak ikhtilaf di sini, ya. Kemudian korespondensi juga ada faktanya. Faktanya di semesta ini ada. Nah, secara pragmatis kita bisa mengambil pelajaran untuk umat, untuk diri kita, keluarga kita. Ayat itu maksudnya apa? Supaya kita memang tadarus tadi. Kenapa ini perintah tadabbur, Pak? Supaya kita memperhatikan Al-Quran. Karena di ayat 81, ya, ini kita naik ke atas. Ada orang zaman Nabi, ya, di depan Nabi itu wayakuluna to'ah. Pas ngaji karo Nabi itu saya taat. Tapi faida barozu min ngidika, ya, setelah menghindar dari kamu, ya, mereka ini apa? Bayata ta'ifatun minhum ghairu ladzi yaqulu. Dia menyampaikan yang bukan kau sampaikan. Jadi ayat ini kalau membaca terjemahannya Arabnya, Pak, jangan membaca, kalau terjemahannya nanti ada siasat di malam hari barang itu, tidak ada bahasanya malam di sini, ya. Jadi waktu zaman Nabi, di depan Nabi taat, kemudian setelah menghindar mengatakan apa? Ghairu ladzi yaqulu takulu, yang tidak engkau katakan Muhammad, ya. Maka Allah, ya, mencatat apa yang dia kerjakan itu. Maka fa'arid anhum, ya, berpalinglah dari mereka. Bertakwal Allah dan tawakal pada Allah wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah itu sebagai wakil, sebagai tempat tawakal. Nah, inilah timbulnya hadis-hadis doib, hadis-hadis mursal, hadis-hadis palsu. Karena memang dia ngaji kepada Nabi, di depan Nabi, kemudian setelah menghindar menyampaikan sesuatu yang bukan dari Nabi. Maka, ya, kuncinya akidah kita itu, kalau ada berita atau hadis selain dari Nabi, harus kita cross check dengan Al-Quran. Kuncinya situ. Maka di dalam sejarah kan Nabi itu nanti ada orang yang menyampaikan hadis, tapi hadis itu kalau sesuai dengan Al-Quran itu dariku, tapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran itu bukan dariku, itu kan pesannya sudah begitu. Nah, Al-Quran, karena kita tadarus Al-Quran, ya, Al-Quran itu perkabaran Allah yang paling baik, atau perkataan Allah yang paling baik juga bisa, ya. Surat 39 ayat 23. Dan ini ada banyak sekali yang saya tulis, tapi kita melihat yang atas saja, surat Zumar ayat 23, ya. Tapi kita juga memahami Arabnya. Coba saya baca pelan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazala ahsanal hadis. Allah nazala telah menurunkan ahsanal hadis. Ahsana itu sebaik-baik, ya. Fi'il isim adzam maksud saya, kalimat apa? Kata kenda, kata benda superlatif, ya. Ahsana yang paling baik, al hadis hadis atau berita. Hadis itu berita, berita yang paling baik. Apa? Kitaban, kitab, ya. Jadi dalam istilah Al-Quran memang Al-Quran itu ahsanal hadis. Tapi kalau hadis yang ditulis imam ahli hadis dari Rasul itu namanya hadis riwayat, ya, ada perbedaan. Jadi ahsanal hadis dan hadis riwayat. Dan di dalam hadis riwayat ini
Ada yang sokeh sesuai Al-Quran, tapi ada yang mursal, doib, yang lemah, ada yang terputus dan lain sebagainya. Nah, kitaban selaku kitab mutasabia, Pak, yang serupa, ya, masani berulang-ulang. Jadi Al-Quran ini, berita-berita Al-Quran yang asal hadis ini adalah diulang-ulang dan serupa, ya. Sehingga taksairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Ya. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit hati mereka waktu mengingat Allah. Jadi kalau kita resapi betul, ya, tadarus tadi, iqra, tilawah, ya, suruh membaca tentang kejadian kita, itu akan gemetar diri kita, Pak. Oh iya, saya dulu itu cuma air, ya, air yang hina, menjadi alaqah, menjadi bayi, menjadi sekarang, dan sekarang nanti akan kembali lagi seperti dulu fisiknya, ya, jasmaninya kembali ke tanah karena kita dari unsur tanah. Nah, jiwa inilah yang diberi pertanggungan jawab. Oleh karena itu kalau kita sudah di sini ila ghairillah, ya, dzalika hudaullahi yahdi bihi mayasya. Itulah petunjuk Allah, ya, menunjuki siapa yang dikehendaki. Siapa yang kendaki itu orang yang berkehendak, ya. Jadi tidak Allah pilih kasih, itu tidak. Jadi orang yang berkehendak. Wa man yudlillahu, siapa yang disesatkan Allah, famalahu min hadin, maka tidak seorang pun yang menunjuki mereka. Kalau dia memilih sesat, ya tidak. Ada orang yang menunjuki dia tidak mau, ya. Jadi pilihannya itu ada orang. Jadi kalimatnya jangan Allah kejam, itu tak kasih petunjuk, itu tak sesatkan, itu bukan. Berlaku sebab akibat. Maka ayat ini juga kita lihat ayat yang lain secara holistik. Sebab akibatnya berlaku. Kalau mau tadi surat Ali Imran 138 mau belajar karena dia mutakin, ya. Tapi kalau cuma ngaku-ngaku mutakin tidak belajar, ya ya tidak dapat petunjuk yang sesuai dengan Al-Quran ini. Maka jangan kita pahami bahwa Allah itu pilih kasih, tapi ini adalah karena Allah memberikan petunjuk, orang itu memilih petunjuk. Seperti sering saya sampaikan di akhir kajian itu kan, yahdillahu linurhi mayasa, itu Allah memberikan petunjuk semesta rohani pada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak, kan begitu. Lanjut sebentar lagi, ya, kandungannya diamalkan, ya. Surat Nur ayat 1, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatim bayyinatil la'alakum yadzakkarun. Surat yang kami turunkan dia dan kami wajibkan dia untuk dilaksanakan, dan kami turunkan di dalamnya ayat yang menerangkan, semoga kamu ingat. Nah, jadi kandungan itu setelah kita paham dari sedikit, kita akan mendapatkan istilahnya, ya, bahasanya pahala atau kembali pada kita, ya, karena sesuatu ilmu itu kalau kita praktekkan nanti kita akan mendapatkan ilmu yang baru. Itulah pola Allah, polanya Allah membuat ilmu di semesta ini kepada kita semua. Tapi kalau hanya jadi kolektor ilmu, tidak dipraktekkan, ya, akhirnya, ya, tidak dapat pencerahan tadi, ya. Nah, ayat yang terakhir, maka tadarus itu juga termasuk berhubungan Al-Quran, termasuk jihad, ya, orang yang tadarus belajar Al-Quran itu, ya. Mas Heru dibaca, ya, surat Furqan ayat 52 sebagai penutup malam hari ini. Surat Al-Furqan ayat 52, maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Nah, di sini kan kita fala tuti'il kafirin. Jadi janganlah kamu mengikuti kekafiran. Kekafiran itu adalah ketertutupan. Kemudian wajahidhum bihi jihadan kabiro, dan berjihadlah, jihad itu artinya sungguh-sungguh, ya.
Bukan jihad perang tapi sungguh-sungguh dalam Al-Quran itu, terhadap Al-Quran itu, karena itu adalah jihad yang besar. Nah, belajar Al-Quran, Iqra Al-Quran, tilawah Al-Quran, tadarus, tadabbur, itu adalah jihad yang besar, sungguh-sungguh yang besar. Sehingga sesuatu yang besar itu kita akan mendapatkan kebaikan pada kita. Maka kalau kita ingin baik-baik, yang kita bicarakan ya, itu kita yang baik-baik. Jadi kita itu bisa mengelola peristiwa menjadi pertumbuhan spiritual kita, menjadi pertumbuhan jiwa kita. Sebab kalau orang bicara ngobrol yang tidak baik, hanya masalah politik di grup atau apa, kejelekan-kejelekan saja. Lah kita itu ingin bahagia kok, setiap hari yang dirembuk, dianalisa, dibicarakan hal-hal yang tidak baik, ya nanti kan tidak baik. Tapi kalau kita sudah baik-baik saja di dalam sini, itu akan semua akan baik-baik saja. Situasi apapun kita akan baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita tadarus, tilawah, Iqra, ya tadabbur, sehingga diri kita nanti mendapatkan ya hilal ruhani, mendapatkan bulan purnama ruhani, ya mendapatkan 1000 bulan yang terang benderang di dalam diri kita. Semoga kita semuanya diberikan keberlimpahan oleh Allah Ta'ala, kesehatan, kemampuan untuk siam, sehingga kita lebih bertakwa. Yahdillahu linurihi mayasya, Allah memberikan cahaya semesta rohani pada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa man qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.